Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samikul Himam, seorang mahasiswa informatika dari Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tiga hal tentang bahasa C++, yaitu tentang fungsi void, operasi string, dan array. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu fungsi void. Fungsi void adalah fungsi yang diletakkan di luar program main utama ya yang ini. Jadi fungsi void itu diletakkannya di atas sini dan tidak boleh diletakkan di bawah karena jika diletakkan di bawah dia akan mengalami error atau belum terdeklarasikan. Ya, contoh saja. Untuk struktur fungsi void ini terdiri dari kata void. Nah, ini untuk mendeklarasikan bahwa ini adalah sebuah void. Nah, sudahnya nama, namanya terserah. Misal kita di sini tahu. Nah, terus ini pakai kurungan. Kurungan ini atau bisa disebut juga prototip ya. Gunanya itu untuk mentransfer variabel dari main program ke void. Nah, ntar kita contohnya sudah ini. Nah, untuk void ini dalamnya bisa apa terserah kita. Bisa kita letakkan seperti print kata-kata doang atau output kata-kata atau juga kita bisa meletakkan sintak yang akan dikerjakan. Oke, misal eh, kita mencoba menggunakan ini dulu kata-kata. So, halo. Nah, saya seperti ini ya. Karena poin ini berada di luar main program, jadi kita harus memanggilnya terlebih dahulu untuk mengeksekusi program poin tersebut. Oke, cara memanggilnya itu seperti ini. Kita tulis namanya tahu. Nah, oke. Oke, kita coba run. Nah, maka akan keluar halo. Nah, halo di sini ya, tadi di bagian poin. Halo. Oke, berarti berhasil. Oke, sekarang kita coba apabila poin tersebut kita letakkan di bawah main program, apakah benar terjadi error? Oke. Nah, di sini dikatakan error. Tahu was not declared. Tahu belum dideklarasikan. Sebenarnya bisa kita meletakkan poin ini di bawah main program, tapi kita harus mendeklarasikan poin tersebut terlebih dahulu di atas main program, seperti void tahu. Nah, kita langsung memakai titik koma, tidak usah menggunakan kurung awal. Maka program akan tetap berjalan dengan semestinya. Oke. Oke. Sekarang kita jelaskan tentang pentransferan variabel dari main program ke void. Ya, ya. Untuk mentransfer variabel dari main program ke void, kita bisa menggunakan ini ya, ditulis di dalam tanda kurungan ini. Ya, misal kita punya sebuah angka aja lah, in Udin sama dengan 90. Nah, kita di sini akan mentransfer Udin ke dalam void tahu. Oke, berarti kita masukkan di sini nama Udin. Udin, kita masuk yang di sini tuh masukkan nama variabelnya ya. Tidak usah pakai ini langsung di sini. Terus untuk bagian voidnya kita harus mendeklarasikan ulang tipe datanya.
eh, catatan tipe datanya harus sama. Misalnya ini in, di atas juga harus in. Ya, jadi in, udin. Nah, untuk penamaannya tersendiri, kita bisa ganti. Tidak harus udin saja. Misal kita ganti ucok. Oke. Ya, oke. Kita langsung tes saja apakah ini berjalan dengan semestinya atau tidak. So, salah. Ucok. Apakah akan keluar 90 atau tidak? Nah, keluar ya 90. Oke. Nah, dalam pentransferan variabel ini juga kita eh, dapat mentransfer eh, variabel banyak variabel ya, tidak hanya satu variabel saja. Misalkan kita tambahkan di sini in string aja lah, string mangga sama dengan hurai. Eh, salah-salah, ganti-ganti. Angka aja lah. Oke. Nah, untuk pentransferan dua variabel, kita harus memisah antara variabel satu dengan variabel dua menggunakan tanda koma seperti ini. Nah, mangga. Oke. Nah, untuk yang di atasnya sama, kita juga harus pisah dengan tanda koma juga. Dan kita deklarasikan ulang tipe datanya, lalu namanya terserah, jadi kita ganti jadi Samsul. Oke. Nah, apakah eh nah, apakah program ini akan dapat berjalan dengan benar atau tidak? Kalau misalkan benar, maka dia akan memunculkan angka spasi 90. Oke, kita tes. Oh, ada yang salah di sini. Domain argumen point tahu. Oh, salah. Kita salah meletakkan ya, guys. Harusnya di sini. Nah, oke. Tadi terjadi kesalahan teknis. Harusnya kita letakkan di dalam sini ya. Di dalam kurungan. Nah, oke. Oke, berjalan dengan semestinya ya. Angka Samsul, Samsul itu angka. Jadi Ucok itu Udin sama dengan 90. Jadi angka sama dengan 90. Oke. Berhasil. Ah, ya. Itu saja untuk penggunaan fungsi void. Sebenarnya fungsi-fungsi yang berada di luar main program itu ada banyak, seperti struct, struct seperti ini. Oh, salah. Struct itu tulisannya seperti ini. Struct. Ini itu berfungsi buat menyimpan variabel tertentu. Terus ada juga ball bisa. Sebenarnya kita bisa mendapatkan beberapa banyak fungsi yang berada di luar main program. Bahkan in pun bisa kita tuliskan di sini. Nah, jadi
penggunaan fungsi di luar main program ini berguna untuk pemeliharaan dalam suatu kode. Jadi kita tidak perlu merombak besar-besaran jika terjadi kesalahan dalam beberapa part saja, seperti eh, jika kita memiliki kode yang panjang, maka kita bisa membaginya sesuai dengan tugas-tugas kode tersebut. Oke. Atau kita membaginya eh, s- dari sintaks sintaks kode tersebut. Nah, karena kita membaginya dalam beberapa fungsi, jadi untuk mempermudahkan kita tinggal pencet ini aja nih. Nah, maka dia akan menghilang. Oh, oke. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang operasi string. Ya, string. Nah, untuk string tersendiri yaitu adalah sebuah tipe data yang dapat menyimpan semua jenis karakter seperti huruf, angka, titik koma dan kawan-kawannya. Nah, ya, untuk menggunakan string jika kita menginput secara statis maka kita harus eh, mendeklarasikan dulu string namanya. Misalkan kita namanya botol. Nah, string botol sama dengan tanda kutip dua sosro titik koma. Kita lihat, kita tes eh botol. Kita jalankan. Nah, sosro. Oke, kita tes, kita tambahkan beberapa angka dan juga titik koma. Sosro, koma, teh 01 di Indonesia. Oke, kita tes apakah masih tetap bisa menyimpan atau tidak. Oke, nah masih bisa ya. Nah, oke. Untuk penggunaan string tersendiri bisa seperti ini, yaitu untuk menginput sesuatu kalimat-kalimat atau bisa juga kita diinput sebagai kalau di sistem perpustakaan tuh sama kayak nomor buku atau eh, ya nomor buku. Nah, jadi untuk string ini juga bisa kita masukkan ke dalam if else untuk menentukan apakah itu kondisinya benar atau tidak. Contohnya seperti ini. Sosro, kita hapus dulu yang ini. Sosro. Kita buat dua variabel. String, string lagi, kotak, sosro. Nah, kita samakan dulu aja ya. Ya. Kita buat satu kondisi if kotak sama dengan botol. Eh, iya. Cot sama. Sama. Dan untuk yang bagian else-nya, cot beda.
Oke, mari kita tes. Karena di sini kita memasukkan nilai yang sama, yaitu dalam botol nilainya itu sosro, dalam kotak nilainya itu sosro juga. Jadi harusnya yang muncul itu sama. Oke, mari kita tes. Nah, sama ya. Yang muncul sama. Berarti benar. Nah, apabila kita ganti di sini, misal sosro kita tambahkan satu yang bagian kotak nih, apakah akan muncul beda atau tidak? Nah, muncul ya, beda. Jadi eh, kita bisa memasukkan string ini ke dalam kondisi if ya, kondisi if. Ya. Untuk penggunaannya juga tidak mesti sama sama apa kita membandingkan ini sama atau tidak, tapi kita juga bisa membandingkan lebih besar dan lebih kecil. Seperti ini. Oke. Untuk pembandingan lebih besar dan lebih kecil ini, di sini dihitungnya eh, nilai yang terkecil itu huruf A dan nilai yang terbesar itu huruf Z. Nah, misal contohnya seperti ini. Kita ini A, ini Z. Oh, kita balik aja lah. Yang ini Z, ini A. Jika kotak lebih besar di A, besar, kecil. Nah, karena eh, di sini yang Z itu nilainya lebih besar daripada A, maka harusnya yang muncul itu yang ini, yang else, kecil. Karena kotak itu harusnya lebih kecil daripada botol. Oke kan? Yang keluar itu kecil. Oke. Kita tes lagi. Misal huruf lain, eh, huruf F dengan H. Ya. Harusnya sama ya, yang masih muncul itu harusnya yang kecil. Oh, kecil. Oke. Apabila kedua huruf depan sama, misal H, dan ini juga H, maka yang di perhitungan dimulai di huruf setelahnya, yaitu huruf kedua. Dan apabila sama juga, berlaku seterusnya. Yang diambil huruf ketiga, huruf keempat, dan huruf seterusnya. Nah, misal ini HA dan ini HZ. Maka yang keluar itu berarti kotak lebih besar. Maka yang keluar adalah besar. Nah, besar. Ya, begitulah untuk ini string dengan input secara statis. Adapun untuk string menginput string secara dinamis, kita dapat melakukan sintaks seperti ini. Kita kasih dulu apa kalimat biar tidak ini, masukkan kata. Nah, kita bisa menginputnya menggunakan cin botol. Nah, seperti ini. Nah, masukkan kata, kita masukkan jumsia. Set. Nah, jumsia. Oke. Eh, Penginputan seperti ini memiliki suatu kelemahan, yaitu kita tidak bisa eh, menambahkan spasi pada sebuah inputan. Apabila kita menambahkan spasi, maka huruf-huruf setelah spasi tidak akan masuk ke dalam data string tersebut. Misal seperti Kuryatul Atpah. Maka kata Atpah ini tidak akan masuk ke dalam data string.
yang tercetak akan Fourier tool saja. Nah, untuk mengatasi hal seperti ini, maka kita bisa menambahkan sintak baru ya. Kita jangan langsung in, tapi kita tambahkan get len cin, koma variabelnya. Seperti ini. Masukkan kata sosro, salah, bukan sosro. Kiko enak tahu. Nah, maka semua huruf yang telah di setelah spasi akan terinput. Ya, seperti itu. Ya. Oke, oke. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang array. Di sini saya akan menjelaskan tentang tiga jenis array yaitu array satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi. Eh, Perbedaan antara ketiga array tersebut itu berada eh, bisa dibilang seperti dimensi yang kita pelajari pada pelajaran matematika lah. Misal dimensi satu itu dia hanya memiliki panjang, dimensi dua dia memiliki panjang dan lebar, dan dimensi tiga tuh dia memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Oke. Untuk permisalannya kita bisa menggunakan gambar ini. Nah, ini tuh kita sebut array dua dimensi ya. Kalau array satu dimensi kita bisa gambarkan suatu garis lurus saja, satu ini. Akan tapi array dua dimensi beda, dia memiliki panjang dan lebar ya, dua dimensi. Nah, misal seperti ini, nih, dia memiliki panjang dan lebar. Maka dalam eh, struktur ininya, array dua dimensi itu bagaikan deretan angka yang eh, inilah membentuk kotak atau persegi. Nah, seperti ini. Ini bisa dibagaikan array dua dimensi itu array satu satu, satu dua, satu tiga, dua satu, dua dua, dua tiga, tiga satu, tiga dua, tiga tiga tiga. Nah, untuk array tiga dimensi kita bisa andaikan seperti ini. Nah, seperti sebuah Rubik. Nah, karena dia memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi. Nah, ini array satu satu satu, satu satu dua, satu satu tiga, dan seterusnya lah. Oke, kita langsung ke kodenya. Mana tadi? Oh, ini. Oke. Untuk tipe data pada array, kita dapat menggunakan tipe data apapun untuk dijadikan array. Nah, kita bisa memasukkan float, string, int, dan lain-lain. Di sini saya akan menggunakan int. Oke. Sekarang kita contohkan array satu dimensi terlebih dahulu. Oke. Strukturnya seperti ini. Pertama deklarasikan dulu dia tipe datanya apa. Yang kedua kita beri nama array ini akan bernama apa. Misalnya saya tambahkan buah. Terus kita menggunakan eh, kurung apa ini? Kurung siku-siku. Nah, kurung siku-siku. Kita sebut aja kurung siku-siku. Terus di dalam kurungnya ini kita masukkan berapa banyak array yang akan kita buat. Misal kita akan membuat tiga array. Nah, oke. Di dalam ini juga tidak mesti kita masukkan angka. Bisa juga kita masukkan variabel. Kan, tapi variabelnya itu harus bernilai int, ya harus bernilai int atau float. Ya, yang atau variabel atau tipe data yang bisa menyimpan angka-angka.
Seperti itulah. Untuk menginputnya secara statis, kita bisa menggunakan seperti ini, pasti sama dengan, eh, terus kurung ke awal. Nah, karena di sini kita menginput banyak arahnya ada tiga, jadi kita tidak boleh mengisinya lebih dari tiga. Nah, itu cara mengisinya seperti ini. Kita langsung saja tiga. Ini untuk arah yang pertama. Yang kedua ini kita kasih dua. Ini yang terakhir satu. Nah, kita telah memasukkan tiga jenis ya. Tiga jenis. Ini juga tiga. Nah, untuk membuat output dari array ini, kita bisa membuat sintaks seperti ini. Cout, buah, kurung siku lagi. Nah, eh karena di sini kita tidak menggunakan perulangan, jadi kita hanya dapat mengambil satu bagian array saja. Cara memanggilnya itu seperti ini. Karena di sini ada tiga array, jadi kita panggilnya harus sesuai dengan urutan dia dimasukkannya ya. Karena ini yang pertama, berarti ini di urutan paling awal. Oke. Untuk urutannya itu tidak dimulai dari angka satu, akan tetapi dimulai dari angka nol. Nah, misal kita tulis di sini buah nol, maka yang keluar adalah angka tiga. Nah, angka tiga. Buah satu, yang keluar angka dua. Nah, angka dua. Untuk array ini kita juga bisa menginputnya secara dinamis, sama seperti ini, apa, string tadi kita menggunakan sin, tapi untuk array ini kita harus menggunakan perulangan agar tidak capek menulis banyak ini ya. Jadi kita bisa masukkan i sama dengan nol, titik koma, i kurang dari jumlah array itu, karena kita tiga berarti ditulis tiga, titik koma lagi, i plus plus. Oke. Nah, kita masukkan ininya, sin buah set tiga, bukan tiga, buah i. Nah, seperti ini. Agar tidak terlalu membingungkan, kita tambahkan beberapa kalimat seperti ini. Nah, untuk mencetaknya kita juga bisa menggunakan perulangan kembali. Kita copy aja yang ini, yang dari atas. Ya, kita ganti ininya. Eh arahnya adalah, oh ini kita taruh di luar aja. Kita taruh sini. Ya, agar tidak terlalu acak-acakan dari atasnya, kita kasih ini dulu. Ini. Ya. Jadi kita bisa ini short. Ini hapus si ini ya, buah. Nah, seperti ini. Buah. Kita kasih spasi agar tidak membingungkan ya. Nah, nah, untuk logika menggunakan perulangan ini, karena kita menggunakan variabel i sebagai ini ya,
ini perulangan ya. Maka jika sama dengan nol, maka dia akan menginput ke array buah ini di urutan ke nol. Nah, terus setiap dia selesai dalam perulangan ini, maka itu akan bertambah yang nilai nol menjadi satu. Maka dia akan menginput lagi ke dalam array buah ini ke urutan ke satu. Nah, begitupun seterusnya. Nah, kita tes ya. Masukkan array. Ini karena datanya int. Nah, jadi ke 34, 45, 78. Set. Nah, maka keluarnya seperti ini. Oh, ini masih masukkan array. Nah, tidak apa-apa lah. Oke. Oke. Untuk array dua dimensi, logikanya masih sama seperti ini. Akan tetapi di array dua dimensi kita eh, menambahkan satu lagi kurung siku di sini. Set tiga, misal kita kasih tiga juga. Ya, kita komentarin ini dulu. Ya. Untuk menginput secara dinamis, kita sama seperti yang tadi, kita memerlukan kurung paralel. Ya, karena di sini kita memasukkan tiga dan tiga, berarti array ini memiliki panjangnya tiga dan lebar tiga. Nah, jadi kalau kita masukkan bisa seperti ini. 3,4,5. 6,7,8. 9,10,11. Nah, untuk membuat outputnya kita bisa menggunakan sintak sama seperti tadi, akan tapi memiliki beberapa tambahan seperti ini. Set buah. Nah, kita di array dua dimensi ini menggunakan dua ini, dua kurung siku. Yang ini tuh untuk baris, yang ini untuk baris, dan yang ini tuh untuk kolom. Nah, kita eh, andaikan ini sebagai baris, yang ini seperti ini baris, yang dari 3 ke 9 ini kolom ya. Jadi eh, jika kita ingin memanggil 5, maka kita masukkan dulu 5 itu berada di baris keberapa. Nah, catatan ya, pas untuk tadi array itu dimulai dari nol. Nah, karena terlihat di sini eh, 5 itu berada di baris pertama, maka kita masukkan nol. Nah, dan 5 berada di kolom ketiga, maka kita masukkan 2. Maka hasilnya akan 5. Nah, seperti itu. Oke. Untuk input secara dinamisnya, sama juga kita dapat menggunakan for. Oke, kita pakai saja yang tadi, kita tambahkan sedikit. Nah, kan tetapi dalam penggunaan for ini, kita harus menggunakan dua kali for. Ya, karena setiap baris itu memiliki beberapa kolom. Jadi
kita tidak bisa eh, menginputnya dengan satu kali for. Nah, kita for lagi in j sama dengan nol, j kurang dari 3, j plus. Kita pindahkan ini. Nah, kayak ininya juga kita masukkan i j. Kayak untuk ini juga sama, kita lakukan, ini kita tuliskan for 2 kali, kita copy saja lah di sini, masih sama, kita ganti ininya. Nah, kita tes. Oh, untuk lebih jelas kita berikan seperti ini. Kita ganti formatnya, array adalah, untuk memperjelas ya, kita ganti format ininya, array, oh, array ke i j. Oh, ini kita masukkan ini. Oke. Gunanya ini tuh untuk memperjelas ya bahwa ini s- eh, angka yang dicetak tuh bagian di array itu urutan sebelah mana, seperti itu. Nah, untuk ini tuh ya kita langsung contohkan saja lah. Masukkan array 12, 23, 34, 45, 56, 67, 8. Oke, ini 8, 89, 90. Nah, seperti ini. Array ke 00, 12, array ke 01, 23. Ini agak acak-acakan karena kita tidak mau menambahkan n line di sini ya. Kita ulang. 2, 23, 4, 45, 56, 67, 78. Nah, seperti itu. Jadi ini mengalami error ya karena kita menginput satu kurung siku, jadi agak error. Jadi kita ulang lagi aja dah.
Satu dua dua tiga tiga empat tiga lima enam enam tujuh tujuh delapan sembilan sepuluh. Nah, seperti ini. Array kosong kosong itu adalah 12, 01, 23, 02, 34, 10. Nah, oke. Untuk tampilan array dua dimensi seperti ini. Nah, untuk array tiga dimensi sama logikanya juga seperti yang tadi. Tapi di sini kita menambahkan lagi satu kurung siku. Kita jangan banyak baik lah. Kita ganti dua aja. Dua, dua, dan salah. Dua. Nah, eh, untuk input dinamis, untuk input statis pada array tiga dimensi ini masih sama seperti array dua dimensi, yaitu dengan menginput dalam apa kurung kelawar yang banyak yang ganda untuk menggambarkan bahwa itu baris atau kolom, atau bisa langsung secara berurutan tapi lebih panjang terlihatnya dan kurang rapi. Nah, ya, untuk dalam perulangannya kita tambah perulangan satu lagi. Nah, untuk ininya pun kita tambah satu kurung siku lagi. Ininya sama juga, kita tambah kurung siku lagi. Hmm, Apa biasanya seperti itu. Kita masukkan ini ke sini, kurang. Masukkan ini ke atas. Kita hapus yang ini. Seperti ini ya. Eh, ada kesalahan tadi. Salah. Oh, tadi bukan di copy ya. Kesalahan teknik guys. Tunggu dulu. Terus di copy bukan ditarik. Terus yang ini kita kasih endline ya, biar agak rapi. Nah, seperti ini. Oh, ini kurang. Ya, masukkan array. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ada sedikit error di sini. Ya, kita lihat dulu.
Gimana errornya? Oh, ini bagian K-nya belum ditambahkan. Jadi terjadi error. Oke, kita ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu. Tapi di sini ada suatu tambahan. Saya kurang mengerti ini di sini. Oh, suatu kesalahan penulisan lagi. Karena ininya dua nih. Kita menginput baris dua, kolom dua, dan lapisnya juga dua. Nah, di sini kita masukkan tiga. Jadi agak ngaco dikit. Kita ganti dua. Kita tes lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Nah, udah selesai. Oke, segitu saja penjelasan dari saya tentang fungsi point, operasi string, dan juga eh, array. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.